Halo teman-teman semua dan Pak Roy. Pada kesempatan kali ini, saya Charlie dari kelas 9A akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana cara menggunakan HTML. Pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu apa sih itu HTML. Jadi HTML itu merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web. Jadi bahasa pada HTML ini bukanlah bahasa pemrograman, atau dia itu bukan menggunakan logika, namun HTML ini untuk menunjukkan suatu informasi. Jadi contoh dari HTML ini bisa kita lihat pada web di Google. Tapi di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari web Wikipedia yang menggunakan bahasa HTML di dalamnya. Di sini bisa kita lihat ada paragrafnya. Paragraf ini merupakan salah satu bahasa yang dapat digunakan di dalam HTML ini. Jadi kalau kalian menggunakan HTML, kalian bisa membuat Wikipedia dan juga ada judulnya juga di sini Wikipedia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian dan juga menunjukkan langkah-langkah atau cara dalam membuat web sederhana seperti Wikipedia ini. Jadi aplikasi yang akan saya gunakan itu Visual Studio Code namanya. Atau enggak kalian bisa menggunakan Notepad juga. Namun di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Kalau kalian sudah membuka aplikasi tersebut, di sini kalian bisa langsung pencet file, kemudian pencet open folder. Nah, di sini kalian bisa pilih folder apa saja yang ingin kalian masukkan ke dalamnya untuk kalian save nanti. Semisal di sini saya akan masukkan folder latihan HTML di sini. Nah, kalau sudah, kalian pencet new file di kanan latihan HTML ini ya. Nanti kalian namain sendiri. Misalnya nama foldernya itu atau nama filenya itu contoh contoh 1. Nah, kalau kalian udah tulis gini, ini sangat penting, kalian harus tulis titik HTML agar nanti saat kalian ingin mencoba untuk membuka contoh dari bahasa-bahasa yang kalian udah gunakan, ingin membuka contohnya dari web tersebut, kalian nanti akan bisa langsung. Kalau misalnya kalian nggak tulis titik HTML, nanti tidak akan bekerja. Jadi penting untuk kalian tulis titik HTML di sini. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa langsung lanjut aja. Yang pertama-tama yang paling penting di HTML itu kalian harus kasih opening tab, kemudian kasih tulis HTML, kemudian closing tag. Kalau sudah, di sini akan ada HTML juga sama seperti tadi, cuma bedanya itu dia itu kasih slash. Nah, slash itu apa sih gunanya? Jadi slash itu digunakan untuk untuk mengakhiri suatu codingan dari coding yang nanti kita akan kasih. Jadi nanti bahasa-bahasa yang akan kita kasih atau codingan yang terdapat pada file ini nanti akan diakhiri kalau kalian kasih HTML ini. Jadi ini sangat penting, dua ini merupakan awal dan akhir dari codingan HTML tersebut. Kalau sudah, nanti kalian bisa langsung pencet enter, kemudian kasih opening tab lagi, kasih head namanya, kemudian tutup kurung. Jangan lupa diakhiri dengan slash juga di sini. Kemudian head ini merupakan suatu bahasa codingan untuk nanti menunjukkan judul dari web tersebut, judul yang ada di atas. Nanti saya akan contohkan. Kemudian kalau sudah, nanti kalian bisa langsung aja pencet enter seperti tadi. Kemudian di sini opening tag lagi, terus pencet title, tulis title. Sini saya tulis title, kemudian closing tag jangan lupa. Di sini kalau sudah, nanti kalian bisa langsung tulis misalnya contoh HTML 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau misalnya kalian ingin ngecek apa sih yang terjadi pada webnya, kalau misalnya kalian tulis kayak gini, kalian bisa langsung pencet file di sini, terus kemudian save dulu. Ini penting, kalian harus pencet file dan save karena agar bisa terbuka dan bisa menunjukkan hasil dari codingan HTML tersebut. Kalau sudah, kalian bisa bisa klik kanan pada mouse kalian,
Kemudian open in default browser. Nah, di sini ada contohnya. Nih, bisa kalian lihat di sini contoh HTML1 ada di atasnya. Jadi itu adalah gunanya dari head dan title tersebut. Di sini ada tulisannya ya, contoh HTML1. Nah, kemudian langsung lanjut saja di sini. Gimana sih kalau misalnya kita mau kasih paragraf di dalam web tersebut? Kalau misalnya kita mau kasih paragraf seperti Wikipedia tadi, caranya itu simple saja. Di samping head sini, sekalian lihat, kalian bisa pencet enter. Kemudian opening tag lagi. Namanya itu body. Body ini merupakan suatu badan di dalam web tersebut yang digunakan untuk menunjukkan informasi-informasi. Kemudian bisa pencet enter, kemudian opening tag lagi. Kalau misalnya kalian mau kasih subjudul, kalian bisa tulis H1. H1 itu seperti suatu subjudul dari web tersebut ataupun judul di dalam web tersebut. Di sini bisa kalian kasih misalnya kita mau kasih biodata kita. Kita bisa tulis biodata diri, semisal gini. Semisal kalian mau kasih biodata diri, semisal kalian sudah seperti ini, nanti kalian penting untuk melakukan save terlebih dahulu sebelum kalian open in default browser. Kemudian bisa kita lihat di sini. Nah, nanti dia munculnya di sini. Kalau misalnya kalian body terus H1, oke, dia itu seperti subjudul. Kalau kalian ingin menambah paragrafnya itu, kalian bisa lanjut saja di dalam body tetap opening tab, kemudian tulis P. Nah, kalau sudah P di sini, kalian bisa tulis misalnya biodata dirinya itu nama kalian. Misalnya nama kalian itu nama saya Charlie dari kelas 9A dan saya berumur 14 tahun. Semisal seperti ini tulisannya. Nanti kalian kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung pencet save saja. Kemudian open in default browser. Nah, seperti ini adalah contoh simpelnya. Nanti kalau P itu munculnya itu di bawah H1. Nanti biodata diri, baru nanti dikasih nama saya Charlie dari kelas 9A dan saya berumur 14 tahun. Kemudian kalau misalnya kita mau kasih suatu kayak desain di fontnya itu juga bisa. Misalnya nama saya Charlie ini kita mau kasih kayak di bold. Itu simple aja. Di belakang nama Charlie ini kalian bisa kasih opening tag, kemudian kasih B, tutup. Nanti akan muncul seperti ini juga, ada slashnya untuk mengakhiri. Kalian bisa ini Charlie-nya kalian pindahin, kemudian kalian taruh di antara B yang ini dan B yang ada slash. Kalau udah kalian gini, nanti jangan lupa kalian harus pencet file, terus save dulu, kemudian open in default browser. Nanti munculnya seperti ini. Charlie-nya itu nanti di bold seperti ini. Oke, lanjut. Misalnya selain bold ini kalian juga bisa semisal fontnya itu atau teksnya itu mau di underline, itu juga bisa. Nanti kalian opening tab, pencet U, dan tutup. Nanti di sini udah U di kelas. Nanti kalau misalnya kalian U yang ada slashnya belum tertulis, belum langsung dikasih, nanti misalnya di kelas ini, di akhir dari tulisan kelas ini kalian bisa menambahkan U yang ada slashnya seperti ini. Nah, ini kelas udah kayak gini. Nanti kalau misalnya ada juga untuk kasih suatu teks yang miring teksnya atau tulisannya miring, itu juga bisa. Itu pakai bahasa yang namanya itu I. Nanti sayanya di sini semisal saya akan pindahkan sayanya itu di dalam, di seperti ini. Ada I dan U. Kita coba dulu pencet file terus save. Situ open in default browser. Bisa kita lihat. Nah, di sini kelasnya itu
ada underline-nya ya, ada garis bawahnya, dan sayanya itu menjadi miring atau yang codingan I tadi. Nanti dia akan menjadi miring. Kalau yang U dia akan bergaris bawah dan yang B akan dihitamkan. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan kasih contoh lagi. Semisal kalian mau kasih garis horizontal atau suatu garis horizontal yang bisa menjadi pemisah. Itu bisa kalian opening tag terus pencet HR di sini. Nah, kalian nanti bisa file terus save di sini. Kita coba lihat dulu. Nah, di sini terlihat ada garis horizontalnya ya. Dia bisa, kalau misalnya kalian garis horizontal, nanti di bawah garis horizontal tersebut kalian bisa menambahkan paragraf lagi. Gitu. Di sini gimana sih cara kita menambahkan image atau gambar di dalam HTML tersebut? Jadi caranya simple aja. Di sini kalian bisa download dulu ya. Nah, foto atau gambar di Google, gambar apapun yang kalian inginkan. Di sini saya udah download, namanya semisal saya kasih kucing. Kalau misalnya kalian sudah menemukan gambarnya dan kalian sudah save image-nya, kalian bisa langsung copy kucing tersebut atau gambar dari kucing di filenya itu. Kalian drag di sini di folder latihan HTML yang tadi kita pakai nih, latihan HTML. Kalian harus drag di sini agar nanti gambarnya bisa dimuat. Nah, nanti kalian tinggal ctrl-v saja. Di sini saya sudah ctrl-v ya tadi. Jadi nanti kalian bisa langsung kasih codingan image, kemudian src sama dengan, sini sudah ada tanda kutip, harus kasih tanda kutip, kemudian tulis kucing titik png di sini. Nah, kalau udah, nanti kalian harus tulis alt sama dengan tanda kutip lagi, semisal gambar kucing. Alt ini berarti alternatif. Jadi semisal gambarnya itu tidak bisa dimuat, tapi kita masih bisa menggunakan tulisan alternatif dari gambar tersebut. Misalnya kita kasih alternatifnya itu gambar kucing. Baru nanti kalau misalnya kalian ingin mengatur pixelnya, kalian bisa menggunakan width. Situ sama dengan tanda kutip semisal mau 200 pixel. Nah, kemudian jangan lupa dengan closing tagnya. Di sini kita gak usah kasih yang tanda ininya lagi. Ini yang tanda ini nggak diperlukan dalam codingan yang image source ini. Jadi kalau sudah, nanti kalian bisa save dulu, kemudian open in default browser. Nah, di sini udah ada fotonya atau gambar dari kucing tersebut, bisa dilihat ya. Nah, jadi sekian saja tutorial saya dalam menunjukkan kalian dalam tutorial HTML ini. Sekian dan terima kasih.